Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang seri Semangat Guru Kemampuan Non Teknis dalam Adaptasi Teknologi Gelombang yang kelima. Nah, adapun topik atau subtopik dari pelatihan ini yaitu di mana tujuannya adalah pembahasan menyampaikan kepada rekan-rekan guru sekalian tentang topik yang pertama adalah resilience, yang artinya tangguh dan teknologi. Yang kedua, topik yang kedua adalah tentang critical thinking atau berpikir kritis dengan teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu tentang konten dan teknik pencitraan. Kemudian yang keempat adalah tentang communication atau komunikasi yang efektif. Kemudian yang kelima adalah empowered teacher atau penerapan kelas campuran. Kemudian yang keenam adalah kolaborasi dan dampak. Nah, yang pertama kita akan mulai tentang resilience atau tangguh dan teknologi. Coba saya tanya dulu tentang Ibu Guru, maksud dari teknologi dan tangguh itu seperti apa? Coba saya tanya, ada yang bisa menjawab maksud dari teknologi yang tangguh? Coba Ibu Waspi dan menjawab. Mampu menggunakan media teknologi dalam pembelajaran. Ya, baik, mampu menggunakan media teknologi dalam pembelajaran. Nah, jadi di masa pandemi COVID ini kita harus menggunakan teknologi seperti WA, grup WhatsApp, kemudian Google Classroom, kemudian Telegram juga, dan bentuk video-video konten yang lain. Nah, di sini ada materi tentang resilience, yaitu materinya tentang SAM-R. SAM-R itu kerangka untuk mengidentifikasi tingkat kematangan, ya, kematangan tentang teknologi, di mana ada tahap-tahapnya atau tingkatannya, yaitu dari tahap yang pertama adalah substitution, yang kedua adalah augmentation, kemudian modification dan redefinition. Kemudian yang kedua adalah resiliency. Resiliency adalah kemampuan untuk bangkit kembali, ya, kemampuan untuk bangkit kembali. Kemudian materi yang kedua adalah critical thinking atau berpikir kritis. Nah, coba saya tanya dulu Bapak Ibu Guru, apa yang dimaksud dengan berpikir kritis? Ada yang bisa menjawab? Ya, Ibu, silakan. Kemampuan menganalisis, membangun konsep dalam menyelesaikan masalah dan membangun. Iya, berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk menganalisis, membangun konsep, dan di mana dapat meningkatkan kemampuannya secara maksimal. Ya, itulah tentang kemampuan berpikir kritis. Kemudian kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu tentang konten dan teknik. Jadi teknik cara penyampaian materi itu bisa juga dapat berupa mendongeng pada kegiatan belajar mengajar, ya. Mendongeng tujuannya supaya mendapatkan perhatian siswa. Nah, jadi banyak cara atau banyak hal yang digunakan teknik-teknik membuat konten, apalagi di masa pandemi COVID ini, membuat media-media pembelajaran tentang teknik atau konten dan pencitraan. Ada pertanyaan dari sini? Saya Pak. Ya, silakan Pak. Kalau kita belajar dari YouTube itu, apakah itu termasuk dalam proses pencitraan atau konten pembelajaran dengan pencitraan Kak? Iya, terima kasih Pak. Jadi selama ini kita belajar selama pandemi ini kita menggunakan media-media video pembelajaran dari YouTube. Jadi YouTube itu salah satu cara penyampaian materi, ya, cara-cara penyampaian materi. Yang kadang kita salah yaitu YouTube itu digunakan untuk viral, itu paradigma yang salah. Tetapi tujuan daripada YouTube itu adalah bagaimana cara menyampaikan materi atau pesan itu supaya tersampaikan dengan baik. Ya, itulah merupakan metode konten atau teknik dan pencitraan. Terima kasih. Kemudian materi yang keempat yaitu tentang komunikasi yang efektif. Ya,
Jadi komunikasi yang efektif itu atau communication itu, kalau kita ketahui, komunikasi yang efektif itu adalah proses pertukaran ide, ya, proses pertukaran ide, pemahaman, informasi, sehingga apa yang disampaikan oleh pemberi dapat diterima dengan baik, pemberi pesan dapat diterima dengan baik. Kemudian komunikasi ini dapat beberapa bentuk, dapat dari narasumber, dari media pembelajaran, referensi, jurnal, dan lain sebagainya. Ya, tentang communication atau komunikasi yang efektif. Kemudian yang terakhir adalah, yang kelima adalah empowered teacher atau penerapan kelas campuran. Jadi empowered teacher ini yaitu penerapan di mana kita membuat materi pembelajaran kita itu dalam bentuk menggunakan model-model pembelajaran. Jadi artinya di situ kolaborasi kelompok. Jadi kolaborasi ke kelompok, yaitu misalnya kita menerapkan model pembelajaran kooperatif. Kooperatif ada banyak jenisnya, ada STAR, ada SAT atau Student Achievement Division, ada kooperatif Jigsaw, kooperatif GI, dan lain sebagainya. Jadi kolaborasi yang bertujuan untuk mengakomodir pemahaman siswa lebih baik. Nah, di sini ada contoh RPP yang saya buat, di mana RPP tersebut merupakan RPP daring, ya, di mana RPP tersebut menggunakan model pembelajaran kooperatif dan lengkap dengan lembar penilaiannya dan lembar kerja siswanya. Nah, inilah paparan tentang materi pengimbasan teknik, materi pengimbasan non teknis dan adaptasi teknologi. Sekian dulu paparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.